Jawaban global yang paling mudah ya adalah dengan mengatakan kalau apa yang mereka katakan itu benar, bahwa perayaan Maulid itu disyariatkan, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya? Coba jawab, kenapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya? Bukankah itu kelahiran beliau? Setelah beliau menjadi nabi, bukankah beliau mampu untuk merayakan hari kelahiran beliau? Coba kita bayangkan ya, kalau kita hidup di zaman Nabi Muhammad SAW. Beliau tahu kapan beliau dilahirkan. Para sahabatnya pun tahu kapan beliau dilahirkan. Tapi kenapa beliau tidak pernah melakukan perayaan Maulid? Kenapa? Kalau itu disyariatkan, pahalanya besar. Kenapa beliau tidak melakukannya? Baik, para sahabat Nabi Muhammad SAW. Kalau ada yang mengatakan ya, sebagian mengatakan, Ustadz, kalau beliau melakukan perayaan Maulid itu tidak sesuai dengan ketawaduan beliau. Masa beliau melakukan Maulidnya sendiri? Saya katakan sekarang ini loh, banyak orang yang merayakan Maulidnya sendiri. Ada happy birthday to you, ya. Itu siapa yang merayakan? Dirinya sendiri. Kalau seperti ini disyariatkan ya, tentunya Rasulullah SAW dahulu melakukannya dan tidak ada hubungannya dengan ketawaduan. Baik, kalau dihubungkan dengan ketawaduan beliau bahwa merayakan Maulid itu menafikan ketawaduan. Baik, kenapa para sahabatnya juga tidak melakukannya? Sahabat Abu Bakar, siapa yang meragukan kecintaan beliau kepada Rasulullah SAW? Kenapa beliau tidak mau melakukan Maulid? Tidak ada perayaan Maulid di zaman beliau, di zaman kekhalifahan beliau. Ketika beliau menjadi khalifah, tidak ada perayaan Maulid. Tapi siapa yang meragukan kecintaan sahabat Umar ibn Khattab radhiyallahu taala anhu, sahabat Uthman radhiyallahu taala anhu, bahkan sahabat Ali ibn Abi Thalib radhiyallahu taala anhu? Pada kekhalifahan mereka, di zaman kekhalifahan mereka, tidak ada satupun dari mereka yang merayakan Maulid Nabi. Taib. Kalau apa yang mereka katakan itu benar, kenapa tidak dirayakan di zaman-zaman para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah SAW? Tidak hanya ini, di zaman tabi'in tidak ada perayaan Maulid. Bahkan tabi'un tabi'in, para imam 4, Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad. Tidak ada satupun dari mereka yang merayakan Maulid Nabi. Kalau ada yang bilang, ada Ustadz, imam ini melakukan Maulid Nabi, ya, misalnya mengatakan Imam Syafi'i melakukan Maulid Nabi, silahkan datangkan bukti, riwayat yang menjelaskan bahwa Imam Syafi'i pernah melakukan Maulid Nabi. Atau perkataan beliau yang menganjurkan Maulid Nabi. Kitab Imam Syafi'i sampai sekarang banyak sekali, berjilid-jilid. Kalau kita kumpulkan bisa sampai 15 jilid lebih. Yang sampai kepada kita. Tidak ada pembahasan Maulid sama sekali dari beliau. Begitu pula Imam Abu Hanifah, Imam Malik, Imam Ahmad. Tidak ada pembahasan Maulid yang dikatakan oleh mereka sama sekali. Itu menunjukkan bahwa memang Maulid itu tidak ada. Di zaman mereka tidak ada. Karena coba kita lihat zaman kita ya, di zaman ini. Ketika ada Maulid Nabi, betapa ramainya perayaan itu. Betapa ramainya peristiwa itu. Sehingga ya ada orang-orang yang berkomentar, ya. Kalau memang Maulid Nabi ini ada di zaman mereka dan sangat meriah, tentunya ada komentar-komentar dari mereka, baik komentar yang mendukung ataupun komentar yang mengingkari. Tapi tidak ada sama sekali, tidak ada komentar yang mendukung, tidak ada komentar yang mengingkari. Ini petunjuk yang sangat kuat, ini bukti yang sangat kuat bahwa memang perayaan itu tidak ada di zaman mereka sama sekali. Coba bayangkan ya, dari zaman Nabi, zaman sahabat, zaman tabi'in, tabi'ut tabi'in, tidak ada perayaan ini sama sekali. Kemudian baru di abad ke-5 ada perayaan itu. Dan yang mencetuskan perayaan itu adalah orang-orang Rafidah, orang-orang Syiah. Dan itu pun penguasa di zaman itu. Bukan dari ulama. Ya, bukan dari ulama mereka. Ya.
Walaupun orang-orang Syiah ini, ya kita katakan mereka sesat, bukan dari ulama mereka, tapi dari penguasa mereka yang mereka sebenarnya dari peringatan tersebut ingin menarik hati masyarakatnya. Karena masyarakatnya sangat tidak suka dengan mereka karena berbeda pemahaman dan mereka juga orang-orang yang sangat tidak baik. Akhirnya mereka mengambil jalan ini agar mereka dicintai oleh masyarakatnya karena ini menunjukkan kecintaan mereka kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, pada sahabat Ali, kepada putri Rasulullah Fatimah. Ada maulid-maulidnya ketika itu. Coba kita renungkan. Rasulullah tidak melakukannya, para sahabat tidak ada yang melakukannya, para tabi'in tidak ada yang melakukannya, para tabi'ut tabi'in tidak ada yang melakukannya, kemudian dicetuskan oleh orang Syiah. Itu pun bukan orang yang dekat dengan agama. Apakah kita katakan perayaan yang seperti ini disyariatkan? Bukankah yang seharusnya kita lakukan adalah mengikuti generasi yang paling baik dari umat ini dalam meninggalkan maulid? Kita tinggalkan maulid bukan karena kita tidak cinta kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kita sangat mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan di antara bentuk cinta kita kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dengan meninggalkan perayaan maulid. Karena alasan kita meninggalkan perayaan maulid adalah karena mengikuti tuntunan beliau. Beliau melarang kita untuk mengada-ngadakan perkara yang baru dalam agama, dan maulid termasuk itu, maka kita tinggalkan hal itu. Ya, saya ulangi lagi. Jawaban yang paling mudah untuk kita orang-orang yang awam, ya, kita katakan sekuat apapun dalil yang mereka sebutkan kepada kita, maka itu tidak bisa menjawab, ya, tidak bisa menjawab kenyataan mengapa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukannya. Mengapa para sahabat yang sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya? Mengapa para tabi'ut tabi'in, para tabi'in yang juga sangat mencintai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah melakukannya? Mengapa juga para tabi'ut tabi'in yang diantara mereka adalah imam 4 tidak pernah melakukannya sama sekali? Kalau dalil-dalil mereka itu benar dan maulid Nabi itu disyariatkan, dianjurkan, banyak sekali keutamaannya, tentunya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah melakukannya atau pernah menganjurkannya. Tentunya para sahabat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, walaupun satu dari mereka pernah melakukannya, masa tidak ada? Katanya mereka adalah generasi yang paling baik. Masa tidak ada satupun dari mereka yang melakukan amalan yang kata mereka sangat besar sekali keutamaannya? Masa tidak ada tabi'in yang melakukan itu? Masa tidak ada tabi'ut tabi'in yang melakukannya? Ya, ini jawaban yang paling mudah, ya, untuk syubhat-syubhat mereka. Sekuat apapun dalil yang mereka sebutkan, itu tidak bisa menjawab kenyataan ini. Kalau itu ibadah yang sangat dianjurkan, tentunya sudah dicontohkan oleh Nabi kita atau sudah dianjurkan oleh Nabi kita Muhammad SAW, juga sudah dilakukan oleh para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in, karena mereka adalah generasi yang paling baik dari umat ini, dan tidak mungkin ada kebaikan, ya, yang luput dari mereka. Laukana khairan la sabaquna ilaih. Kalau itu sesuatu yang baik, tentunya mereka sudah mendahului kita dalam melakukannya. Wallahu ta'ala a'lam.